Shalom saudara, selamat pagi, selamat hari Minggu. Salam damai dan sukacita di dalam Tuhan kita. Saudara, kita bersyukur hari ini Tuhan masih memberikan kehidupan dan kekuatan bagi kita. Mari kita siapkan hati kita sejenak menyatu dalam renungan pagi edisi Minggu 11 Februari 2024. Pagi ini kita akan membaca Keluaran pasal 19 ayat 7 sampai ayat 25. Saudara, marilah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kehidupan dan kekuatan baru. Kami bersyukur atas perkenaan Tuhan untuk memberikan kami kesempatan menikmati hari ini bersama dengan seluruh umat-Mu, menyatu, memuji, memuliakan nama. Namun pagi ini Tuhan, kami mempersiapkan diri kami untuk Tuhan berkati melalui renungan pagi. Kami siap membaca firman-Mu. Roh Kudus tolong kami agar kami mampu memahami firman dengan benar. Ini kami yang datang berserah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Keluaran pasal 19 ayat 7 sampai ayat 25. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu." Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu haruslah engkau memasang batas pagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, 'Jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya. Sebab siapapun yang kena pada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati, baik binatang, baik manusia. Ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu.' Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu. Disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, 'Bersiaplah menjelang hari yang ketiga, dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan.' Dan terjadilah pada hari ketiga pada waktu terbit fajar, ada guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruh dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guruh. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, 'Turunlah, peringatkanlah bangsa itu supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat
sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya, supaya Tuhan jangan melanda mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini, sebab Engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami. Demikian, pasanglah batas sekeliling gunung itu dan nyatakanlah itu kudus." Lalu Tuhan berfirman kepadanya, "Pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula, engkau beserta Harun, tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya." Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu dan menyatakan hal itu kepada mereka. Amin. Tuhan menghendaki ketaatan umatnya. Itulah tema kita pagi ini. Saudara, ketaatan iman berarti melakukan perintah Allah. Namun, praktik ketaatan bukan perkara mudah. Kesulitan terbesar dalam ketaatan tidak terletak pada rumitnya perintah Allah, melainkan keinginan manusia yang mempersulit dan memperumitnya. Keinginan dalam hati manusia seringkali mengalahkan keinginan untuk menaati Allah. Allah menyatakan kemuliaannya di Gunung Sinai dan mengikat perjanjian dengan bangsa Israel yang baru saja keluar dari Mesir. Perjanjian itu menegaskan bahwa Tuhan adalah Allah Israel dan Israel adalah umatnya. Ia menyatakan kedahsyatannya agar umat Israel mengenal sungguh-sungguh Allah yang telah mengikat perjanjian, sehingga mereka sungguh-sungguh hidup dalam ketaatan. Israel telah mengikat perjanjian dengan Tuhan untuk melakukan segala yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Firman diberitakan demi menjaga kekudusan mereka. Tuhan telah menyelamatkan bangsa Israel dengan membawa mereka keluar dari Mesir. Karena itu, mereka harusnya meresponsnya dengan hati dan hidup menurut kehendaknya. Saudara yang diberkati Tuhan, hidup dalam ketaatan berarti menjaga hidup serta kudus. Demikianlah yang dikehendaki Tuhan. Ketaatan diwujudkan dalam mengikuti aturan-aturan yang ada, yang Tuhan berikan kepada kita. Ketaatan kita kepada Tuhan juga wujud kasih kita kepadanya. Hidup akan sia-sia jika kita mengaku sebagai orang beriman, tetapi tidak melakukan perintah Tuhan. Karena itu saudara, kita perlu menata hidup dalam terang dan ketaatan kepada ketetapan Tuhan. Dipermuliakanlah Tuhan, diberkatilah kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang Engkau karuniakan bagi kami, yang menjadi berkat kekuatan bagi kami. Pagi ini kami belajar untuk betul-betul taat terhadap Engkau. Roh Kudus menolong kami agar segala bentuk kehidupan kami melalui aktivitas kami hari ini sungguh-sungguh mewujudkan ketaatan kami kepadamu. Bapa, tolonglah kami semua. Bagi kami yang sakit, Tuhan berkenan menguatkan kami, bahkan menyembuhkan kami. Yang berduka cita, Tuhan hiburkan kami. Yang berjuang dalam berbagai perjuangan-perjuangan kehidupan, entah mencari pekerjaan, ataupun sedang berjuang dalam pendidikan, dalam usaha, atau apapun yang diupayakan jemaat-Mu Tuhan yang sedang diperjuangkan. Bahwa dalam kasih Tuhan, semua dapat kami jalani karena kami mendapat kekuatan daripada-Mu. Oh Tuhan, terima kasih untuk waktu indah yang Engkau berikan. Hadirat-Mu memenuhi kami sekalian. Ini kami yang datang berdoa kepadamu dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup.
Amin. Saudara, pergilah dalam kehidupanmu dan bawalah berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita pagi ini. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah.